hal. Ini kan pelayanan resep, pelayanan pesanan, ya. Kemudian ada juga nanti untuk peredaran obat daring nanti akan saya sampaikan materinya. Nah, maka di sini nanti minggu depan itu, untuk minggu depan ini ada tugas, ya. Jadi masih di operasional. Kalau hari ini kita membahas materinya, maka untuk minggu depan itu tugas ini berapa orang semua, Farhan? Izin Kelompoknya? Pak, ada 74. Ya, 70. 71 Silakan Pak, maaf dibagi Pak. kelompok. Ya, 71 Pak. ya, tip satu. Silakan dibagi menjadi 7 kelompok. Ya, silakan dibagi menjadi 7 kelompok untuk minggu depan. Kemudian ini, ini tugasnya berkaitan dengan ini, ya, membuat SOP. Tapi ini pilih satu ya, satu ya. Pokoknya yang kelima ini ada 5. Ini baru 5 saya buat. Ya, ini untuk minggu depan itu kita berkaitan dengan masih operasional. Jadi SOP tentang bagaimana pelayanan pesanan atau orderan obat OTC, kemudian bagaimana juga pelayanan orderan obat daftar keras biasa, atau bagaimana pelayanan pesanan orderan obat untuk psikotropik, ya. Nah, kemudian juga proses pengemasan dan pengiriman bagaimana SOP-nya, ya. Jadi bikin SOP, kemudian pengendalian hama gitu ya. Topes jadi SOP tentang pengendalian hama atau pes ini penyimpanan, ini kuliah yang lalu. Jadi bagaimana untuk pengendalian. Ada SOP untuk pengendalian hama atau pes. Jadi tahu petugas itu yang kerjanya. Nah, ya, nah, satu lagi mungkin kalau di sini ya. Nah, mungkin kalau bisa ditambahkan sebentar. Ya, SOP-nya satu lagi di sini bisa tentang ya SOP tentang penyimpanan ya. Nah, penyimpanan atau sini ya, penerimaan ya. Penerimaan eh, barang ya, penerimaan barang dan ya, kemudian SOP penyimpanan, penyimpanan ya, eh, penyimpanan penyimpanan barang atau obat ya. Nah, obat di gudang. Nah, ini bagaimana ya di gudang. Ini ada yang secara umum, secara ini ya. Sebenarnya walaupun nanti sebenarnya ada satu lagi penyimpanan yang khusus itu adalah untuk produk chain produk, tapi itu nanti kan ada kuliahnya sama Pak Hari. Jadi ini sini nggak saya masukkan, ini penyimpanan barang atau obat secara di gudang ya, secara umum dia bagaimana dia. Nah, tapi kalau untuk obat khusus nanti seperti cold chain produk itu nanti sama Pak Hari. Nah, nanti di sini ini sebagai contoh saja ya, ini kebetulan ini. Nah, kalau untuk eh ininya nanti ya, sebentar, ya, untuk ya. Nah, SOP itu kan biasanya harus ada nanti ada dia ya. Siapa yang menyusun ya? Ini SOP itu ini contoh kepala SOP. SOP itu biasanya begini ya kalau di PBF itu ya. Di ada nama ini perusahaannya misalnya, terus prosedur tetap, kemudian ada nomornya, nomor SOP nomor berapa, tanggal berlakunya ini kapan, nah kan harus ada dia. Kemudian ada surat penetapan, ada revisi. Ya, kalau ada revisi nanti ada revisi ini kan yang buat pertama. Nah, tanggal ditetapkan ini tanggal tinjau ulang. Inilah komponen dari SOP ya. Kemudian nanti ada siapa yang disusun oleh siapa? Ini disusun apoteker, diperiksa oleh siapa? Ini mungkin nanti dari kepala cabang atau manajer atau siapa pimpinan pusat siapa? Atau disetujui oleh gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian yang isinya di sini nanti apa? Ada di sini nanti situ berisi tujuannya, tujuan SOP ini apa? Kemudian ruang lingkupnya siapa? Ya, ruang lingkup SOP. Kemudian tanggung jawabnya itu eh, siapa ya, siapa yang bertanggung jawab situ. Kemudian prosedurnya bagaimana? Inilah prosedur tentang yang diinikan ya. Nah, itu dari komponen dari SOP itu nanti harus ada berisi tentang itu ya. Nah, ini tugasnya silakan nanti ini ada 7 1 2 3 4 5 6 7. Jadi pertemuan minggu depan ya. Nah, hari ini kita kan operasional kita belajar tentang aturan mainnya dan apanya teorinya. Minggu depan operasionalnya gini tugas ya, pembuatan SOP ya atau protap gitu ya, silakan dibuat dalam kelompok nanti ditampilkan minggu depan. eh, Walaupun 7 ini kita kan 50 menit, jadi nanti bisa saja 2 hal
Pertama akan saya acak ya, mungkin hanya bisa cukup tampil 4 kelompok, tetapi tugas tetap dikumpul. Saya acak. Jadi kalau saya panggil nggak ada tampil, berarti dia dianggap tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi semuanya harus siap untuk tampil gitu ya, menyampaikan protapnya. Oke, itu untuk tugas ya, jelas ya. Bisa sengaja saya ambil nanti biar saya bisa nanti kalau memberikan materi udah habis waktu susah saya kan. Kalau udah saya sampaikan tugas, nggak paham ya tugasnya ya, jadi sebelum mulai kuliah ya. Paham ya? Silakan dinikan. Nanti dibagi ya. Oke. Paham ya, komting ya? Ya. Iya paham Pak. Ya. Oke ya. Nah, ya, selanjutnya baru hari ini kita masuk misalnya ya ke topik hari ini ya. Nah, jadi dalam operasional itu nanti kita ada kualifikasi pemasok begitu ya. Nah, ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, yang sudah pernah saya singgung ya. Jadi fasilitas distribusi itu harus memperoleh pasokan obat dan atau bahan obat dari pemasok. Ini pemasok ini kan yang penting ya. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa obat yang memang yang kita berikan itu memang bermutu, berkualitas, sesuai dengan yang persyaratan yang sudah dipenuhi di industri, ya, di CPOB, nah, maka kita pemasok ini kita pastikan itu menjadi sumbernya. Jadi kualitas barang itu awalnya itu berasal dari pemasok ini. Nah, ya. Kalau dari pemasoknya obatnya sudah rusak, pasti. Kalau dari pemasok ini obatnya sudah palsu, ya ini pasti sudah nggak kualitas. Kalau dari pemasoknya ini sudah eh, tidak stabil atau sudah tidak terjaga, berarti sudah ini ya. Nah ini tuh. Jadi pemasok ini sumber awalnya kita bisa memastikan, menjamin bahwa obat yang kita distribusikan nanti ke masyarakat itu adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ya. Nah, di pemasok obat yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan. Jadi pemasok itu kita lihat ini tugas apoteker, tugas farmasi ya, harus memperoleh pasokan obat dan atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin. Jadi kita memastikan, meskipun misalnya nanti kita bekerja di PBF, di industri, PBF itu sudah duluan ada di kita, atau kita menggantikan yang lain yang sebelumnya. Eh, Distribusi sudah berdiri, sudah berjalan. Ketika kita masuk, kita cek minta dulu. Oh, jangan tunggu dulu berbicara mana obatnya. Jangan dulu obat dulu, pemasok dulu. Ya, kita belum bicara tentang obat di gudang, belum dilihat. Lihat dulu pemasok. Kita minta, ada nggak daftar pemasok? Mana? Boleh saya minta daftar pemasok. Dari daftar pemasok, minta data-datanya, minta surat izinnya, lihat semua. Nah, itu kewajiban kita. Kalau ada misalnya daftar pemasok, misalnya ada pemasok 20 yang menjadi pemasok, 15 cuman yang memenuhi syarat, yang sesuai yang mempunyai izin. Nah, itu nah bagaimana sikap apoteker? Nah, itu yang menjadi praktek kita di ini ya. Nah, jadi saya nggak bicara teori gitu ya. Teori tapi itu yang harus kita hadapi misalnya di prakteknya gitu ya, pekerjaan. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana tanggung jawab kita? Apa yang harus langkah kita ambil? Ya, nah sebagai seorang apoteker yang profesional, ingat ya. Nah, kita bekerja profesional, bukan juga kita sifatnya apa? eh Ya, tegas, tapi kita terus sikapnya menjasti, memvonis atau tidak memberikan. Jadi kita memberikan solusi itu. Jadi apa solusi yang kita berikan? Gitu ya. Jadi kita yang profesional bisa memberikan solusi, tapi bisa meluruskan ya ya hal-hal yang berkaitan dengan obat itu bisa kita luruskan, bisa kita benarkan di sana, tetapi kita profesional dan kita bisa memberikan solusi. Nah, itu dia ya. Nah, kalau memang tidak mau mengikuti ya itu kena lain cerita, tapi apa dari kita. Kemudian jika obat dan atau bahan obat diperoleh dari fasilitas distribusi lain, maka fasilitas distribusi lain wajib memastikan bahwa pemasok tersebut mempunyai izin. Jadi boleh ya, jadi kita boleh saja selain dari industri, kita boleh dari industri lain, dari PBF lain, dari distribusi lain. Tapi sarannya apa? Kita tahu bahwa PBF itu atau distribusi lain itu sudah CDOB, mereka sudah mendapatkan sertifikat CDOB. Nah, ini kan sering. Jadi pemasoknya bukan hanya dari pabrik, dari industri, tapi ada juga yang dari distribusi lain. Nah, ini yang kita tahu bahwa PBF lain itu atau distributor lain itu sudah mendapat sertifikat CDOB belum? Kalau belum misalnya gimana? Macam tadi, itu kita minta, kita sudah terdokumentasi semua. Jika obat atau bahan obat diperoleh dari industri farmasi, ya ini boleh ya. Maka fasilitas distribusi wajib memastikan bahwa pemasok tersebut mempunyai izin serta menerapkan prinsip CPOB. Nah, jadi kita pastikan bahwa kalau dia dari industri, dari pabrik, kita pastikan industri atau pabriknya harus CPOB.
Nah, ya, CPOB. Nah, ya. Karena kalau dari pengusaha misalnya dari perusahaan, ya, nah mereka tentu seperti saya katakan akan mencari pemasok yang juga nanti mereka juga bisa mempunyai kesepakatan-kesepakatan, deal-deal yang bisa menguntungkan ke perusahaan. Itu pasti ya. Nah, tidak mau mereka mencari eh, apa ya, mencari rekanan, rekanan pemasok yang akan merugikan. Nah, tetapi yang menguntungkan ini kadang dapat pemasok atau rekanan atau pelang apa yang menguntungkan perusahaan, tapi kadang belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan peraturan. Itu yang menjadi catatan ya. Jadi pemasok yang bisa menguntungkan perusahaan itu kadang belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan peraturan ya. Itu. Itu tanggung jawab apoteker untuk meluruskannya dan membenarkannya. Jika bahan obat diperoleh dari industri dan non farmasi yang memproduksi bahan obat ya. Jadi boleh juga industrinya dia bukan bukan industri farmasi ya, non farmasi yang memproduksi bahan obat atau jadi bahan baku misalnya dia memproduksi bahan obat atau dengan standar mutu farmasi ya. Nah, tapi standarnya harus mutu farmasi. Maka fasilitas distribusi wajib memastikan bahwa pemasok tersebut mempunyai izin serta menerapkan prinsip CDOB. Nah, jadi ini dipastikan ya. Jadi ya, ada juga banyak hal yang harus kita menjadi catatan. Yang harus kita perhatikan. Ini yang menjadi pegangan kita tuh ini ya. Ini dalam aturan CDOB. Kemudian ya tentang kualifikasi pemasok. Pengadaan obat dan atau bahan obat harus dikendalikan dengan prosedur tertulis. Nah, ini ya. Dan rantai pasokan harus diidentifikasi serta didokumentasikan. Nah, ini salah satunya. Jadi seperti tadi ya. Nah, nanti mungkin ditambah satu lagi nanti. Jadi dalam proses proses pengadaan obat itu juga harus ada protapnya, prosedur tertulis ya. Harus ada protap tertul ya, prosedur tertulis ya. Dan rantai pasokan harus diidentifikasi serta didokumentasikan. Jadi ada rantai pasokan itu maksudnya harus jelas ya. Identifikasi dia, maksudnya apa diidentifikasi rantai pasokan itu? Kita misalnya dapat dari distribusi yang sudah sertifikat CDOB. Nah, kita harus tahu dia dapatnya dari mana pabriknya. Nah, ya, nah, kita paling nggak kita tahu rantai. Diidentifikasi lah, dilihat. Apakah ada kemungkinan atau terhindar dari hal-hal yang misalnya jaringan obat palsu. Ya, nah itu. Harus tersedia prosedur tertulis yang mengatur kegiatan administrasi dan teknis terkait wewenang, pengadaan, dan pendistribusian. Ini harus ada dia. Harus ada prosedur tertulis, ada protap, guna memastikan bahwa obat hanya diperoleh dari pemasok yang memiliki izin. Nah, ini memastikan. Ini apoteker memastikan. Dan didistribusikan oleh fasilitas distribusi resmi. Jadi ya, nah itu harus ya, ini jadi tanggung jawab kita apoteker. Ini secara teorinya gampang kalau bicara ilmu apanya ya. Nah, ada peraturannya gampang, tapi dalam prakteknya kita tanggung jawabnya ini sangat besar ya. Memastikan bahwa obat hanya diperoleh dari pemasok yang memiliki izin dan PBF atau dan distributor yang resmi ya. Nah, karena kan ingat sekian banyak seperti saya bilang ya, banyak itemnya ratusan obat mungkin ya, ratusan itemnya sekian banyak jumlahnya. Nah, tidak boleh ada satu pun, satu kotak pun, satu ini pun yang dia eh, ada kecolongan, ada kesisip, ya, ada penyusup obat palsu. Itu apoteker ya. Kalau ada nanti tersisip kesisipnya atau disusupi obat palsu, ya ini tanggung jawab apoteker. Nah, maka di situ perlu ada protapnya, bagaimana mencegah itu, ya. Nah, pasokan itu ya. Bisa ada prosedur itu ya. Nah, ini. Ya, jadi sini harus ada ya dikenali ini pengadaan obat dan atau bahan obat harus dikendalikan dengan prosedur tertulis. Ya, jadi ini nanti mungkin masuk ya. Kemudian kualifikasi lagi. Sebelum memulai kerjasama dengan pemasok baru, nah ini ada pemasok baru. Bagaimana kalau pemasok baru? Fasilitas distribusi harus melakukan pengkajian ya eh, guna ya. Ini fasilitas distribusi harus melakukan pengkajian guna memastikan calon pemasok tersebut sesuai kompeten dan dapat dipercaya. Ini, jadi dia harus dia yakin kita bahwa dia memang sesuai kompeten, dapat dipercaya untuk memasok obat dan atau bahan obat.
Dalam hal ini apa? Pendekatan berbasis risiko harus dilakukan dengan apa? Pertimbangan satu, reputasi atau tingkat keandalan serta keabsahan operasionalnya. Mereka itu betul nggak? Memang resmi mereka dapat izin ini. Tapi keandalan mereka nggak keabsahan operasionalnya, reputasi mereka, fasilitas mereka, sanggup nggak mereka memenuhi nanti ketentuan kan begitu kan? Pengiriman mereka bagaimana ya? Orang-orang yang di sana mereka bagaimana? Ada apoteker yang nggak ke sana, ada itu ya. Obat atau bahan obat tertentu yang rawan terhadap pemalsuan. Nah, ini juga ya, kita memastikan ya bahwa dari pemasok tersebut mereka mereka punya sistem lah begitu. Kita juga pastikan. Kita melihat track record mereka lah gitu ya. Nah mereka ini reputasi kan track record mereka. Mereka nggak pernah terlibat dalam hal penyalahgunaan obat atau pernah terlibat dalam jaringan obat palsu. Nah, jadi ingat kalau sudah ada diketahui oh ini dulu distributor itu atau pabrik itu atau orangnya kita tahu oh di dalam itu orangnya bahaya ini ada orang yang pernah terlibat dengan itu hal-hal yang eh, jaring-jaringan yang ini gitu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, jangan dia lagi ini kan harusnya dipertimbangkan untuk apakah dipilih atau tidak mereka sebagai pemasok ya. Nah, obat atau obat yang tertentu yang rawan terhadap pemalsuan ya. Nah, penawaran obat atau bahan obat dalam jumlah besar yang biasanya hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Nah, ini juga ya ada satu PBM satu ini mereka bisa menawarkan dalam jumlah besar ini padahal sebenarnya hanya dalam jumlah terbatas ya. Yang biasanya hanya tersedia dalam jumlah terbatas, tapi mereka kok bisa ya? Jumlah bisa begitu, dari mana mereka dapat? Jadi curigai gitu ya. Harga yang tidak wajar juga ada ini. Kalau itu saya bilang, jadi kadang kalau ke perusahaan, ke company gitu ya, atau ke ini, tentu, oh orang menjual eh, satu kotak 300.000, dia bisa menjualnya 200.000, 100.000. Wah, pemasok lain 300.000 misalnya satu kotaknya obatnya, dia bisa menjual obatnya udah cukup ini aja separuh harga gitu kan. Ini kan nggak wajar. Nah, dari mana mereka dapat ya? Nah, bagaimana berarti jalurnya ini perlu dicurigai seperti itu ya. Atau mereka bisa menyediakan dalam jumlah besar melampaui dari batas yang diizinkan. Ini juga diinginkan ya. Nah, tapi kan itu hati-hati ya. Nah, bagi perusahaan bisa untung, tapi belum tentu benar mungkin gitu ya. Nah, belum tentu sesuai aturan. Itu yang menjadi tugas kita. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak ya atau berwenang untuk menyerah. Ini masuk kita kualifikasi pelanggan ya. Itu tadi kualifikasi pemasok ya menjadi catatan beberapa. Nah, selain itu juga ada kualifikasi pelanggan ya. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat. Ya, bukti kualifikasi pelanggan harus didokumentasikan dengan baik. Jadi kita memastikan banyak di sini ratusan misalnya unit kalau di Medan ini ribuan apotek gitu ya. Nah kita pastikan betul nggak ya setiap obat yang dikirim itu ke unit outlet apotek, klinik atau rumah sakit atau ke klinik dokter itu yang memenuhi syarat, yang punya izin, yang berhak. Nah ada juga toko obat. Nah mana obat yang berhak untuk toko obat, mana obat yang berhak untuk apotek ya. Jadi tidak semua pesanan itu kita terima, kita setujui. Kalau ada temuan seperti saya bilang, bahwa PBF itu memberikan obat kepada toko obat, obat yang seharusnya mereka tidak berhak, ini apotekernya dianggap terlibat dalam peredaran obat ya, yang penyalahgunaan obat ya, atau PBF atau apoteker memberikan menyerahkan obat kepada apotek. Ya, apotek juga memang, tapi misalnya psikotropik misalnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk itu, kita berikan. Ini juga terlibat dan dianggap penyalahgunaan nanti. Atau juga memenuhi syarat mereka, tapi dari catatan semua yang mereka pesan berapapun jumlahnya dengan frekuensi yang sering, jumlahnya besar, frekuensi sering, terus kita senang aja terima pesanan. Oh, enak juga ya. Oh, tidak sana pesannya selalu pesannya banyak ini. Pasti ini perusahaan untung.
Ini kepala cabang, direktur senang ini kan begitu. Bukan begitu ya. Nah, kasih terus ya kan. Nah, jumlah yang tidak wajar misalnya. Ini bisa dianggap ini. Jadi kita harus diselidiki itu. Ya. Oh, harus jadi pertanyaan. Kenapa dia kok cepat sekali? Prekursor. Oh, hanya sekali 2 hari sekali sekali jumlah pesan dengan jumlah banyak. Frekuensi sering. Ini kita harus curiga. Ini mereka kemana mereka pakai? Apakah sudah memenuhi syarat mereka pengedarannya, eh, pendistribusinya ke masyarakat, ke pasien gitu ya. Nah, oke. Nah, fasilitas distribusi harus memantau tiap transaksi yang dilakukan dan melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpanan, pola transaksi obat dan atau bahan obat yang berisiko terhadap penyalahgunaan ini tadi, serta untuk memastikan kewajiban pelayanan distribusi atau bahan obat atau bahan obat kepada masyarakat terpenuhi. Ya, tapi memastikan kewajiban pelayanan distribusi obat atau bahan obat kepada masyarakat terpenuhi. Jadi hati-hati ya, penyalahgunaan obat atau penggunaan obat yang salah ini juga harus dihormati. Ya, memastikan. Ini penerimaan pesanan. Ya, pada saat penerimaan surat pesanan, baik secara manual maupun secara elektronik. Jadi sekarang kan ada elektronik, ada yang manual. Penanggung jawab harus memastikan, satu, pemesan terdaftar sebagai pelanggan atau anggota yang terverifikasi dalam sistem aplikasi. Nah, ini bagaimana caranya? Ada pesanan masuk surat pesanan diantar. Terus kita ngecek ini masuk pelanggan apa enggak? Kita kan banyak ribuan apotek. Yang mana yang masuk daftar kita? Jadi kalau ada misalnya apotek baru, bahkan kalau di PBR itu di distributor itu kita bisa memantau. Apotek baru juga buka, setiap minggu banyak buka, setiap hari ada buka juga mendaftar. Nah, datang apotek baru mendaftar memesan sama apa kita. Apakah langsung dilayani? Dia baru buka dia, baru dapat izin, langsung pesan obat ya. Nah, langsung nggak kita layani? Kalau kita melayani, bagaimana prosedurnya? Nah, bagaimana kita mengidentifikasi ya? Apakah jadi mereka tidak bisa mendaftar, kita tidak bisa berikan langsung obat, mereka pesan, walaupun banyak, walaupun cash mereka beli, walaupun bayarnya 2 kali lipat dari harga. Harus mereka mendaftar dulu menjadi pelanggan. Bagaimana cara mendaftar? Ada formulir, terus mereka memenuhi persyaratan untuk bisa sebagai pelanggan. Ya, nah, itu tadi memenuhi persyaratan baik itu dokumen atau berkas sebagai pelanggan. Jadi walaupun datang pesanan, dia belinya banyak, harganya nggak apa-apa kita mereka 2 kali lipat aja. Oh, ini kami putih baru, jangan ya. Nah, itu tugas apoteker untuk memastikan ya. Nah, itu pesan itu kita yang meng-ACC, yang menyetujui ini dikasih apa tidak, dijual apa tidak, begitu ya. Nah, jadi kebenaran dan keabsahan surat pesanan. Jadi kita lihat banyak juga terjadi apa? Pemalsuan surat pesanan. Ini apoteker harus jeli. Pemalsuan surat pesanan. Hati-hati, apalagi yang surat pesanan dipalsukan itu adalah surat pesanan psikotropik, prekursor, ya. Nah, kita lihat nama dan alamat penanggung jawab. Jadi tadi satu lagi kita harus tahu mengidentifikasi. Kalau ada ini sudah terdaftar apa belum. Jadi kita tahu ini pelanggan baru, ini pelanggan lama. Kalau pelanggan lama itu kita tahu begitu dia data pesanan kita cek. Nah, maka harus ada suatu sistem, apakah itu secara komputer atau database kita yang bisa cepat kita akses. Begitu ada masuk surat pesanan sana kita cek. Oh, ini ada, memang sudah pelanggan kita. Verifikasi dia, pelanggan kita dari tahun sekian kan ada surat SIPA dia, surat izin apoteknya masih berlaku setahun lagi. Nah, itu sampai sana kita harus tahu. Oh, ini udah mau habis 1 bulan lagi. Jadi walaupun pelanggan lama, hati-hati. Pelanggan lama pun memang sudah terdaftar sebagai pelanggan kita di distributor, sudah terdaftar di pelanggan kita sebagai distributor. Tapi sebenarnya dia minggu ini atau dari minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu sudah habis surat izin praktek dia, sudah habis izin outletnya, izin apoteknya. Surat izin apotek sudah nggak berlaku, udah habis, belum diurusnya. Kita kasih nggak? Kita harus bisa. Jadi jangan dianggap kalau udah kita kenal, oh saya udah kenal apotek ini, orangnya udah kenal, apotekernya kenal, kawan saya. Ini, tapi jangan-jangan sudah habis masa berlaku surat izin prakteknya, surat izin apoteknya. Maka harus terverifikasi dia. Begitu ya. Maka harus ada akses yang cepat. Oke, ini bagaimana protapnya?
Ya, kemudian kebenaran juga surat pesanan juga sering juga dipalsukan, apalagi psikotropik. Nama dan alamat penanggung jawab sarana pemesan. Namanya harus jelas. Nama, bentuk, dan kekuatan sediaan juga hanya jelas. Bentuk sediaan apa, kekuatannya berapa. Jumlah dalam bentuk angka atau huruf. Dan isi kemasan dari obat-obat yang dipesan. Nomor surat pesanan harus jelas. Nama, lama, dan izin sarana pemesan ini tadi. Izin ini harus dicek dia, terverifikasi. Nama, surat izin praktek SIPA, surat izin praktek tenaga SIP TTK-nya harus jelas. Ya. Nah, terus ada juga spesimen. Kalau tadi apoteker baru, kita harus simpan spesimen biar kita tahu bahwa itu nggak palsu. Kita harus apa? Minta dulu waktu pendaftaran tadi itu minta spesimen apoteker penanggung jawabnya. Jadi surat pesanan itu adalah hanya ditandatangani oleh apoteker. Jadi kita lihat kalau ada surat pesanan masuk, lihat yang tanda tangan siapa. Tanda tangannya asli apa? Scanan. Terus dibandingkan dengan spesimen yang ada di pertinggal di PBR. Itu kita minta di awal. Kalau tidak sama, maka dikonfirmasi. Nah, jangan langsung nggak diterima juga, karena saya pernah juga. Saya kan, saya pernah pesan. Saya kan pesan, tiba-tiba kadang kita tanda tangan ini nggak konsisten gitu ya. Pas lagi buru-buru dah teken gitu ya. Berbeda dengan yang spesimen. Nah, pernah juga itu sering apoteker konfirmasi ke saya beberapa. Pak, Bapak yang benar pesan ini, ada pesan ini ke kami, obat ini. Oh, saya cek. Oh ya, Kak. Itu ini tanda tangan Bapak atau gimana? Oh ya, ini tanda tangan saya. Saya kemarin buru-buru. Kita ulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi mentang-mentang sudah ada surat pesanannya, ada stempelnya, ada tanda tangan, terus sudah boleh. Tidak juga, sudah bisa diorder, disetujui. Tidak. Cek dulu kebenaran spesimennya. Atau kalau salah, kalau tidak mirip, terus langsung ini nggak boleh dipesan. Ini pemalsuan ini, tipu. Nggak boleh juga. Kita konfirmasi ke apotek atau ke apotekernya. Ya, nah, mana tahu iya, kalau iya suruh perbaiki. Oke. Nah, suruh bikin surat pernyataan, betul ya. Nah, kemudian penerimaan pesanan, kewajaran pesanan dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi pesanan. Ini tadi yang saya bilang, termasuk kapasitas tempat penyimpanan sarana pemesan. Kita tahu dia cuma bisa menyimpannya cuma 5 koli, dia pesannya 10 koli, ya itu kan nggak wajar ya. Jenis obat yang nanti dia disimpannya sembarangan misalnya, harus obat disimpannya, nanti ada obat-obat misalnya yang harus perlu suhu lagi, kita tahu kapasitasnya kecil orangnya tapi dia bisa besar. Nah, ini di mana mau disimpannya, nanti sembarangan jadi rusak obat. Nah, ini nggak dikasih. Jenis obat yang dipesan mencakup pertimbangan terhadap obat yang sering disalahgunakan. Ini juga, ini obat yang disalahgunakan itu prekursor, psikotropik, narkotik. Hati-hati ya. Lokasi sarana dan kondisi yang lainnya mencakup lokasi sarana di wilayah keramaian ya. Nah, itu. Oke. Nah, pengiriman juga, pengiriman obat atau bahan obat, ini seperti yang disampaikan. Ini kita pastikan yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan ini, dan obat obat harus ditujukan kepada pelanggan yang mempunyai izin. Pengiriman harus dilakukan langsung ke alamat, jadi nggak boleh singgah-singgah. Atau ini ya, apalagi obatnya jauh, kalau bukan di Ketomeran aja misalnya, ada yang misalnya di daerah Siantar sana, atau di Brastagi misalnya ya, ke Banjahe. Ini obatnya ada obat-obat apa ini, obat psikotropik, narkotik, atau apa, atau obat yang dia perlu suhu tertentu. Ini ya, ini jangan bermalam pula satu malam dulu ya kan, nah, disimpan atau gimana. Nah, bisa rusak obat. Apalagi obat itu ada obat yang perlu cold chain, rantai dingin. Itu nggak boleh, harus segera sampai sesuai jadwalnya. Kalau tidak nanti bisa rusak obat jalan. Penerima harus membubuhkan tanda tangan, nama jelas, sifat, ini tadi ya, stempel dan ini harus ada spesimennya. Nah, pengiriman, tanggal pengiriman, nama lengkap. Dokumen untuk pengiriman obat atau bahan obat harus disiapkan, harus jelas dia. Tanggal pengiriman, nama lengkap, ya, deskripsi obat, nomor bed, kuantitas, expirednya juga perlu, ya, nomor dokumen. Ini semuanya, ya, ini bisa baca. Ini tanggal kedaluarsa, ini juga perlu, ya. Pas pengiriman kita pastikan bahwa obat yang di packing, nah ini sering pernah dulu. Obat yang di packing oleh petugas di gudang itu kita apoteker cek tuh, pastikan obat mereka kirim ini expirednya sudah habis apa belum. Ini saya waktu di apotek dulu sering temukan komplain, cek ke waktu itu terima barang di apotek, Pak mau dicek kenapa ini obat dikirim mau udah mau expirednya seminggu lagi ya, atau udah mau expired berapa hari, bagaimana kami bisa menjual. Nah, rupanya yang petugas di gudang atau ada juga yang sudah expired dikirim.
Tugas di gudang asal-asal buru-buru atau karena banyak pesanan, bungkus, apotekernya nggak ngecek kembali. Nggak ada sistem kontrol berlapis begitu ya. Nah, itu apoteker memastikan obat yang dikirim itu jangan obat yang expired. Nah, kalau pas di sana dia orang yang menerima, dia apotek di klinik, nggak mengecek juga, langsung ambil aja pakai, diterima aja nggak dicek waktu terima. Nah, obat injeksi atau apa disuntikkan ke pasien, aduh gawat, bahaya. Ya, jadi itu ya hal kecil macamnya sepertinya, tapi fatal akibatnya. Ya, bisa fatal akibatnya. Jadi itu. Jadi pas pengiriman, nah, makanya nanti ada protap kalian buat bagaimana pengiriman itu. Ya, artinya terhindar dari semua ini. Ya, oke. Ya, ini juga ya ini yang saya. Kemudian ada juga pemusnahan sebenarnya operasional bagian ada di antara adalah pemusnahan. Ini udah pernah saya bilang obat rusak, obat expired itu kan harus dimusnahkan. Nah, bagaimana menjaga sebenarnya protapnya pemusnahan ini? Ini ada protapnya juga ya. Prosedur pemusnahan. Ini ada dalam CDOB kan ada perubahan dia. Ini dia. Nah, ada boleh pemusnahan pakai jasa pihak ketiga. Boleh kita sendiri kalau bisa. Tapi menggunakan jasa pihak ketiga ini mungkin kita nggak ada alatnya. Misalnya bahan kimia atau apa yang tidak aman kalau menggunakannya. Nah, dimusnahkan. Harus sesuai waktu penyaksian memusnahkan. Dan jangan dimusnahkan saja. Pandai-pandai kita saja memusnahkan sama petugas di gudang sama kepala cabang. Harus ada petugas juga lain dari BPOM atau dinas yang menyaksikan. Harus ada yang unikan. Nah, atau jangan juga yang perlu diperhatikan obat expired, obat yang harus dimusnahkan. Nah, harus kita jaga, jangan sampai hilang. Yang dimusnahkan ada 100 kotak. Nah, waktu dimusnahkan, nah, hilang 5 kotak, 9 kotak, 90 kotak lagi. Obat psikotropik pula, prekursor. Nah, ini nggak boleh juga. Jadi apa yang dimusnahkan itu juga harus dicegah ya, diamankan. Ya, jadi mencegah terjadinya diversi obat dan atau bahan obat dalam tahap pemusnahan ya. Jadi ini pemusnahan jangan walaupun obat mau dimusnahkan juga jangan dianggap sepele seperti tadi. Obatnya yang dimusnahkan ini yang mau dimusnahkan apa? Obat prekursor, obat eh, psikotropik. Nah, jangan hilang dia, bisa hilang, bisa menguap dia itu. Nah, ya banyak petugas di situ, banyak pekerja, banyak siapa. Kita harus mengamankan, memusnahkan dia. Oke ya, ini juga pengiriman juga nih. Langsung ke penanggung jawab ya. Oke. Nah, ini mungkin sebentar. Ini saya ini kan. Ini sebenarnya mirip, tapi ditambah ya. Tunggu dulu. Biar tugasnya nih, saya lupa tadi. Ditambahkan ini. Tentang pemasokan belum ada. Jadi protap tentang pelayanan organ obat nutrisi dan obat keras ini satu aja ya. Satu ya, jadi satu ya. Hampir sama sebenarnya, tapi dia ada bedanya. Jadi ini ada dua ya. Ya, ini harus ada kelompok yang ini nanti. Ya, ini dia satu-satu protap, ini satu protap, tapi dua. Ini hampir sama, tapi ada bedanya. Ya, nah, untuk nutrisi dan obat keras ini ada bedanya. Ya. Nah, jadi tadi saya tambah satu lagi itu protap tentang pengadaan tadi ya. Nah, pengadaan. Terus ini kan maksudnya, oh ya, pengadaan obat ya. Bagaimana protapnya pengadaan obat tadi ya? Seperti yang disampaikan tadi di sini ya. Kita ngambil ini untuk pemasok tadi ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi pengadaan obat atau bahan obat harus dikendalikan dengan prosedur tertulis ya. Nah, harus ada prosedur tertulis yang mengatur kegiatan administrasi dan teknis terkait wewenang pengadaan. Jadi inilah dia meliputi ini kemudian terkait wewenang pengadaan dan pendistribusian ya. Jadi itu ya tentang pengadaan ya. Nah, tambah sini dia ya pengadaan obat ya. Nah, di sini kan kawannya nanti tentang penerimaan barang, penyimpanan barang obat. Nah, ya. Oke. Oke. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sekira ini waktunya juga sudah pas. Ya, ini itu diantaranya operasional yang penting ya yang saya sampaikan ya. Ya, karena waktunya singkat memang ya. Banyak hal sebenarnya yang perlu diinikan. Oke, jadi untuk tugasnya ya, diulangi ya, ini ya. Ya. Jadi itu untuk operasional ya, pengiriman, ya, penerimaan pasokan, proses koleksi pelanggan, proses pengemasan, pengiriman, semuanya pemusnahan ya. Itu nanti harus semuanya menjadi tanggung jawab kita. Kita memastikan semuanya berjalan dengan persyaratan CDOB dan peraturan yang ada. Oke, saya kira itu ya. Ini udah 10.13 ya.
Ada pertanyaan? Izin Pak, mungkin Ya, sejauh ini tidak ada. tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan kuliahnya untuk hari ini. Minggu Izin depan, Pak, ya, Eh, Pak, silakan. nanti kelas B masuk jam 11, itu online atau offline ya Pak? Ah, ini 10.13, saya masih di jalan saya nih. Ini ya, nanti saya kabari mereka sekitar 15 menit sebelum itu. Apakah mereka bisa langsung atau masih online ini? Ya, Oh ya baik Pak. nah, nanti saya kabari. Oke, ya, oke ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ya, oke, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak. ya saya Alif ya.